Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Curi telepon genggam milik seorang jemaah Masjid Raya Sumatera Barat. Seorang pria ditangkap petugas keamanan. Seorang warga diterkam buaya saat menyeberangi kanal di Pasaman Barat. 1 tahun lamanya rusak parah. Jembatan Limau Gadang Lumpo di pesisir selatan belum juga diperbaiki. Dalam rekaman kamera pengawas milik Masjid Raya Sumatera Barat, terlihat aksi seorang pria yang masuk ke masjid dan kemudian berpura-pura istirahat dan tidur-tiduran. Tak lama kemudian, pria berbaju kuning yang diketahui bernama Farel ini bangun dan memantau situasi di dalam masjid. Melihat adanya sejumlah jemaah yang tertidur pulas, Farel mengendap-endap dan mendekati sasarannya dan mengambil 1 unit telepon genggam milik salah satu jemaah yang sedang tertidur pulas. Namun tanpa disadari oleh Farel, perbuatannya itu terpantau oleh petugas di posko keamanan. Petugas keamanan masjid menangkap Farel dan membawanya ke pos keamanan. Selanjutnya, melaporkan peristiwa yang terjadi ke polisi. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam keterangan kepada polisi, pelaku telah 3 kali beraksi di dalam masjid dengan modus yang sama. Telepon genggam curian kemudian dijual melalui media sosial. Telah kita amankan 1 orang yang diduga melakukan pencurian handphone untuk TKP atau tempat kejadian di Masjid Raya Sumbar. Setelah kita ditelepon oleh security bahwa ada yang dicurigai untuk pelaku yang melakukan pencurian handphone di dalam masjid. Setelah kita interogasi, untuk saat sekarang masih kita kembangkan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang warga diterkam buaya saat menyeberang di kanal Sungai Rosa, Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat. Peristiwa itu terjadi saat korban dan beberapa orang temannya menyeberang kanal. Ketika korban tiba di tengah kanal, tiba-tiba seekor buaya yang berukuran besar menghampirinya dan langsung menerkam korban. Korban pun tak berdaya dan lenyap di bawah buaya ke dasar sungai. Rekan korban yang menyaksikan peristiwa itu berupaya untuk menolong korban. Namun upaya itu gagal dan jasad korban tak kunjung muncul ke permukaan. Peristiwa itu dilaporkan rekannya ke warga yang lain dan meneruskan informasi itu ke posko Basarnas di Simpang 4. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan 1 unit perahu karet. Masyarakat juga ikut membantu dengan cara berenang bersama-sama di dekat lokasi kejadian. 1 orang diduga diterkam buaya di kanal PT BPP Kabupaten Pasaman Barat. Untuk kronologi kejadian sekitar jam 11 tadi, korban dengan nama Depi Parezi bersama dengan rekan-rekannya melintasi kanal PT BPP. Tibanya di tengah kanal, tiba-tiba ada seekor buaya yang menyerang korban dan rekan-rekan korban berusaha untuk membantu tetapi tidak berhasil. Menanggapi laporan tersebut, tim rescue pos pencarian pertolongan Pasaman bersama dengan BPBD, TNI Polri. Kejadian warga diterkam buaya di Kecamatan Koto Balingka merupakan yang kedua kalinya dalam waktu 2 pekan terakhir. Sebelumnya, kejadian serupa terjadi di Batang Rosak Sikabau, Kecamatan Koto Balingka. Namun waktu itu, korbannya sedang menangkap ikan di sungai dan tiba-tiba diterkam buaya. Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah setempat, karena peristiwanya berulang dalam waktu yang berdekatan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jembatan Limau Gadang Lumpo
Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan Empat Jurai, Pesisir Selatan, yang rusak akibat banjir bandang pada Maret tahun 2024 lalu, hingga kini masih rusak dan belum diperbaiki. Jembatan sepanjang 80 meter ini merupakan satu dari 5 jembatan yang rusak di pesisir selatan akibat banjir bandang. Akses jembatan Limau Gadang Lumpo ini sangat vital bagi sekitar 200 kepala keluarga yang tinggal di seberang jembatan di nagari itu. Rusaknya jembatan ini telah melumpuhkan akses transportasi dan ekonomi warga setempat selama lebih dari setahun terakhir. Meski rusak, warga tak punya pilihan selain harus melewati jembatan itu. Bagian jembatan yang putus total disambung warga dengan jembatan kayu agar aman untuk dilewati. Pembangunan kembali jembatan Limau Gadang Lumpo diharapkan warga menjadi prioritas utama karena vitalnya jembatan itu bagi warga setempat. Gelodo kemarin, Pak. Waktu Gelodo tahun 2024 lalu ya, Pak? Iya, Pak. Oke, ini ya menyulitkan akses masyarakat sekitar ya, Pak? Menyulitkan, Pak. Untuk kan di sekolah di seberang, dan wali negari di seberang, memang menyulitkan masyarakat. Ya, pertanian ada di sini, kan pagi susah, masyarakat di sini, Pak. Itu anak-anak sekolah susah. Informasi dari warga, pemerintah kabupaten telah mengajukan permohonan bantuan pembangunan 5 jembatan yang rusak akibat banjir kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Kamis pagi, gunung dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut itu menyemburkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian 1.600 dari puncak Gunung Merapi. Erupsi menyemburkan kolom abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke timur laut. Erupsi juga disertai dengan suara dentuman letusan yang terdengar jelas hingga radius 15 km dari puncak gunung dan membuat kaget warga di sekitar Gunung Merapi. Data petugas Badan Geologi PVMBG Pos Gunung Merapi di Bukit Tinggi, erupsi ini terekam seismogram dengan durasi 62 detik. Sebelum terjadi erupsi, terdapat peningkatan kegempaan vulkanik yang menandakan adanya suplai magma dari dalam Gunung Merapi ke permukaan. Pada pukul 9:42 terjadi erupsi dengan amplitudo 30,4 dan lama gempa 62 detik dengan ketinggian kolom 1.600 meter di atas puncak. Untuk arah angin teramati ke arah timur. Dari sebelum terjadinya erupsi memang ada peningkatan kegempaan vulkanik yang menandakan adanya suplai magma. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mengimbau masyarakat, wisatawan, pendaki gunung dan pengunjung agar tidak mendekati pusat kawah gunung dalam radius 3 km. Karena status Gunung Api Merapi masih berada di level 2 atau waspada. Warga yang berdomisili di sepanjang aliran sungai atau bantaran kali yang berhulu ke Gunung Merapi juga diminta agar tetap waspada dengan potensi lahar, terutama saat musim penghujan seperti ini. Sedangkan bagi warga yang beraktivitas di luar rumah, agar menggunakan masker, kacamata, dan penutup kepala. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.